Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Aulia, Prodi Manajemen B, semester 3. Saya ingin mempresentasikan materi UTS tentang peramalan permintaan dengan dosen pengampu Ibu Wina Kusuma Ningtyas yang terhormat. Berikut materi dan penjelasannya. Tujuan peramalan ekonomi. Tujuan peramalan adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Berikut beberapa caranya, yaitu ada teknik survei dan jejak pendapatan. Saya ingin menjelaskan tentang tujuan peramalan ini. Ya, jadi dalam bisnis itu kita harus mempunyai peramalan agar kita menghindari dari resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan sebelum kita mengambil keputusan, dan kita harus memikirkan untuk jangka pendek atau jangka panjang dalam perencanaan atau pertumbuhan perusahaannya tersebut. Dan itu ada beberapa tekniknya. Dengan teknik survei, yaitu dengan teknik kita mendatangkan tempatnya langsung misalnya, dan jejak pendapatan, yaitu jejak pendapat terhadap pendapat orang lain tentang perusahaan yang kita jalani, seperti itu ya menurut saya. Sekarang kita akan membahas slide selanjutnya, yaitu ada metode peramalan yang dipilih perusahaan. Biasanya perusahaan ini memilih metode berikut ini ya, yaitu ada biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan oleh penggunanya, jangka waktu dalam pembuatan keputusan, periode waktu peramalan jangka pendek atau jangka panjang, kualitas dan ketersediaan data. Berikut ada beberapa tekniknya, yaitu ada teknik survei, survei Departemen Perdagangan, dan survei tentang rencana pengeluaran konsumen. Yaitu di sini saya ingin menjelaskan tentang metode peramalan yang dipilih perusahaan. Ya, jadi perusahaan itu biasanya memilih metode seperti ini, yaitu biaya persiapan peramalan dan keuntungan yang dihasilkan oleh penggunanya. Sebagai perusahaan itu membutuh biaya untuk peramalan tersebut supaya menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya tersebut dan jangka waktu dalam pembuatan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, perusahaan ini memikirkan dulu nih jangka waktunya, jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang dalam pembuatan keputusan, agar keputusan yang diambil itu bisa menghasilkan hasil yang matang dan maksimal untuk perusahaannya. Dan itu periode waktu peramalan jangka pendek dan jangka panjang yang tadi saya jelaskan, membutuhkan waktu nih antara jangka pendek atau jangka panjang untuk mengambil keputusan tersebut. Dan kualitas dan ketersediaan data, yaitu supaya perusahaan tersebut tuh memiliki kualitas dan ketersediaan data. Dan ada tekniknya nih, ada teknik survei, yaitu kita mendatangi tempatnya langsung. Survei Departemen Perdagangan itu mendatangi atau Departemen Perdagangan, survei tentang rencana pengeluaran konsumen nih. Kita survei dulu apa nih rencana pengeluaran konsumen, apa yang diinginkan konsumen, itu yang dibutuhkan dalam suatu bisnis. Yaitu ada materi selanjutnya tentang jejak pendapatan. Perusahaan dapat meramalkan penjualnya melalui pendapatan para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Ada beberapa teknik jejak pendapatan, yaitu ada jejak pendapatan tenaga penjual dan jejak pendapatan tentang keinginan konsumen. Di sini juga saya ingin menjelaskan nih tentang pendapatan. Apa itu pendapatan? Perusahaan dapat meramalkan penjualnya melalui pendapatan para pakar di dalam maupun di luar. Jadi itu perusahaan itu meramalkan penjualannya melalui pendapatan yang di dalam ataupun di luar, dan menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik pendapatan tenaga penjual dan teknik pendapatan keinginan konsumen. Pendapatan tenaga penjualnya itu kayak dia nih pendapat tentang penjualnya tuh seperti apa, dan pendapat tentang konsumen tuh maunya seperti apa, seperti itu. Dan next materi selanjutnya ada proyeksi tren. Analis deret waktu adalah memproyeksi tren masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih persis lagi dengan analis regresi.
Variasi musiman. Dengan mempertimbangkan keterkaitan variasi musiman, teknik penghalusan, teknik itu meramalkan suatu deret waktu atas beberapa dasar, beberapa rata-rata dari nilai yang lalu saja. Jadi di proyeksi tren ini kita lebih ke menganalisis deret waktu, yaitu memproyeksi tren dengan masa lalu, letakkan suatu garis lurus pada data baik secara visual atau regresi, dan ada variasi musiman, yaitu mempertimbangkan nih keterkaitan variasi musiman. Apa sih yang lagi tren saat ini? Jadi itu termasuk variasi musiman. Dan teknik penghalusan, yaitu meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dan nilai lalu saja, yaitu kita menggunakan teknik meramalkan suatu deret waktu yang sudah terjadi nih di masa lalu. Seperti itu. Nah, next. Materi selanjutnya itu ada metode barometrik, yaitu salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dan indikator, terutama digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum. Ya, metode barometrik ini kita tuh meramalkan nih perubahan apa dalam jangka pendeknya dalam kegiatan ekonomi tersebut. Apakah menghasilkan keuntungan siklus bisnis dengan menggunakan indeks indikator, atau meramalkan apakah dengan kita melakukan metode ini bisa meningkatkan peningkatan bisnis kita secara umum. Seperti itu. Next, selanjutnya ada metode ekonometrik. Sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam peramalan lain seperti tren atau variasi musiman. Teknik penghalusan dan indikator utama metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara persamaan tunggal dari persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produksinya sampai model persamaan. Jadi metode ekonometrik ini kita mempelajari nih hal-hal terbaik apa yang digunakan dalam peramalan lain. Yang tadi kita bahas sebelumnya itu ada tren atau variasi musiman, teknik penghalusan, dan indikator utama. Dan dia bervariasi bentuknya dari persamaan sendiri sampai persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produksinya sampai model persamaan. Next, selanjutnya ada peramalan input dan output. Ya, ini materi yang terakhir, yaitu suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualnya dengan menggunakan tabel input dan output. Analisis input dan output diperkenalkan oleh para ahli nih, yaitu salah satunya ada Wesley Lontief, mengarah pada studi empiris tentang ketergantungan antara berbagai industri dan sektor nih. Jadi peramalan di input output ini kita mempelajari nih apa yang masuk ke dalamnya maupun yang keluarnya. Suatu perusahaan dapat juga meramalkan penjualannya dengan menggunakan tabel output dan input. Apa sih yang dia masuk dalam keluarannya dan apa yang perusahaan dapat dalam yang dihasilkannya gitu. Dan itu dapat para ahli menyimpulkan atau berpendapat, salah satunya ada Wesley Lontief, mengarah pada studi ya. Studi itu belajar tentang ketergantungan antara berbagai industri dan sektor. Itu saja materi dan penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.